Halo, selamat siang teman-teman. Sambil menemani teman-teman makan siang, lama nggak pernah sharing live di Facebook juga. Kali ini saya mau bahas cara merawat printhead di printer DTF ya. Sebetulnya perawatan printhead di printer DTF itu sama persis dengan printer DTG. Kenapa perlu saya ulang-ulang? Karena juga masih sering kejadian ada yang hasilnya bergaris buat ngeprint 1, 2, 3 lembar sudah bergaris, terus minta di cleaning gitu ya, baru nanti sempurna lagi, di cleaning lagi baru sempurna lagi. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor yang wajib diikuti sama teman-teman kalau teman-teman mau tidurnya nyenyak, printernya nggak ngadat, printernya tetap sempurna ya. Hal ini sangat penting dan harus dinomorsatukan supaya hasilnya, cek nozzle-nya tetap sempurna, hasilnya tetap pekat gitu ya. Di luar kalau kita ngomong pekat itu dari kualitas tintanya atau dari sirkulasi tintanya, karena semakin kandungan pigmen suatu tinta itu semakin banyak, otomatis tinta itu akan semakin hasilnya pekat. Semakin encer berarti semakin tidak pekat. Jadi saya penganut paham semakin banyak kandungan pigmen semakin pekat, karena ada yang bilang ada tinta yang encer tapi lebih menang pekat ketimbang tinta yang lebih kental ya. Kalau saya penganutnya ya lebih kental ya pasti lebih pekat. Makanya apalagi teman-teman kalau menggunakan tinta dengan pigmen yang tinggi, hal ini sangat mutlak penting dilakukan. Jadi nomor satu itu, lagi-lagi saya sering mengulang hal ini ya, nomor satu itu tentang suhu dan kelembapan ya. Di luar kita ngomong merek tinta, sebetulnya kalau tinta itu secara kimianya mungkin cara mixing kadar kebutuhan unsur-unsur tinta mungkin 11-12 ya. Tinggal tinta yang baik tentunya memiliki beberapa unsur lebih juga gitu ya, tapi pada dasarnya tinta 11-12 saja, seperti itu. Hanya saja mungkin akan ketahuan tinta itu nggak bagus ketika di tempat A, tempat B, tempat C, tempat D itu benar-benar sama-sama bikin buntu. Nah, itu udah bisa dibilang tinta itu tinta yang jelek gitu ya. Tapi kalau di kota A hasilnya bagus, di kota B hasilnya bagus, di kota C hasilnya jelek, kota D bagus. Nah, itu kita nggak bisa serta-merta langsung menyalahkan tintanya, karena kadang sosial media itu terlalu jahat ya. Kenapa? Karena satu jenis, dua jenis tinta yang dipakai ribuan orang, yang problem baru 1-2 orang, kalau di sosial media diupload seolah-olah 1-2 orang yang ada masalah dengan tinta itu seolah-olah udah ratusan tinta itu bermasalah ya. Halo Pak Yudi, Batam hadir. Siap Pak. Nah, seperti itu. Yang rusak cuma 1-2, sosial media itu terlalu jahat, langsung mendeklar bahwa tinta itu jelek. Makanya itu kesempatan tuh vendor-vendor tinta mulai bisa manas-manasin, atau afiliator tinta manas-manasin. Padahal nggak seperti itu ya teman-teman. Padahal ya kalau tinta 11-12 tentunya tinta yang berkualitas itu tinta yang sudah melewati uji tes, uji coba, develop yang mateng gitu ya. Ya macam-macam, kecuali kalau tintanya itu dipakai ABCD rusak semua. Jadi nomor satu adalah suhu dan kelembapan, itu harga paten, harga mati teman-teman.
Kalau urusan tinta nomor satu, masalah suhu dan kelembapan ini orang tutup kuping, tutup mata. Ya mau di sosial media, mau sama teknisi dibantu ya tetap berat gitu ya. Jadi ya nggak bosan-bosan saya sharing tentang hal sederhana ini. Hal sederhana tapi sangat mendasar. Jadi patennya juga saya ambil rata-rata saja ya. Itu kalau suhu di 24 sampai 26 itu sudah seger lah, sudah dingin lah, sudah bagus. Dan dipasang AC ya tentunya. Kalau di daerah panas kayak Surabaya, Jakarta itu panas. Kalau suhu 24 sampai 26 itu kemungkinan besar itu harus pasang AC. Kayaknya nggak mungkin kalau di Surabaya nggak pasang AC mau ngejar di suhu 24 sampai 26. Pun demikian sebetulnya sampai 28 ya sedikit lebih aman, asalkan saja contoh nih kalau kita nggak mau pasang AC. Tapi nomor yang kedua tentang yang pertama ya, suhu dan kelembapan tuh fokusnya di situ. Kelembapan range-nya kalau saya memperkirakan sekitar 55 sampai 65% kelembapan. Teman-teman wajib ya. Kadang beli satu alat namanya thermohygrometer aja nggak mau gitu loh. Karena alat itu harganya cuma 40 sampai 50 ribu ya. Teman-teman bisa searching di Google, beli di Tokopedia atau di Shopee namanya thermohygrometer. Itu cuma 50 ribu teman-teman. Belilah gitu ya. Supaya teman-teman tenang gitu loh ketika kondisi ruangannya stabil. Nah, yang pokok dari tinta itu tidak mudah kering atau tidak mudah cepat kering itu adalah di kelembapan. Makanya range yang saya bilang untuk kelembapan sekitar 55 sampai 65. Kalau lebih tinggi gimana? Ya berarti lebih tinggi semakin lembab sebetulnya ya aman. Malah tintanya tidak mudah kering, tapi ya tidak mudah kering. Ada yang sampai 70, 80, itu saya kemarin ada lihat. Ya tidak bikin mudah tinta buntu. Dan ruangan itu kemungkinan nggak butuh AC, tapi dikasih sirkulasi udara yang bagus, lalu seger ya, paling tidak seger udah cukup, nggak perlu pasang AC juga. Tapi kelembapannya kalau sudah sampai 70-80 sebetulnya aman banget buat tinta untuk tidak mudah kering. Tapi saya nggak tahu nih secara elektronika, saya juga lama nggak pegang tentang elektronika. Kalau terlalu lembab kayaknya juga sedikit bahaya di spare part ya, di komponen elektronika. Kalau lembab biasanya ya sedikit bahaya, tapi bisa dibantu sebetulnya. Kayak sekarang ini musimnya masih musim kelembabannya masih terjaga karena masih adalah curah-curah hujan. Tapi habis April saya nggak tahu ya. Habis April kemungkinan mulai kemarau. Nah itu kelembapannya mulai berkurang. Nah kalau kelembapan mulai berkurang apa yang dilakukan? Zamannya kita main DTG, ketika musim kemarau datang, kelembapannya mulai berkurang, kita perlu alat namanya apa ya? Saya lupa. Humidifier ya, humidifier yang ngeluarin asap-asap itu ya, bukan Magicom ya teman-teman. Karena Magicom juga masak air, dia bisa ngeluarin asap juga. Tapi itu juga menambah kelembapan ruangan juga sih, cuman kalau Magicom kan udaranya panas gitu ya. Bisa tapi makin panas. Seperti itu. Jadi kalau di masa kelembapannya berkurang, berarti teman-teman perlu beli alat namanya
humidifier. Tapi kalau dalam kondisi terlalu lembab, itu beli alat apa namanya saya. Ini mungkin yang lagi stay bisa dibantu ya, alatnya namanya apa ya. Jadi dia nyedot kelembapan supaya kelembapannya terjaga. Jadi dilema, ketika semakin lembab ruangan, tintanya tidak mudah kering, headnya tidak mudah buntu, tapi PET-nya cepat lembab. Nah, tapi masih mending ya, kalau PET lebih cepat lembab itu antisipasinya beli kontainer. Kalau saya beli kontainer plastik, habis dipakai dimasukin, ditutup rapet-rapet gitu ya, seperti itu. Jadi itu nomor satu adalah suhu dan kelembapan ya. Suhu dan kelembapan itu udah paling penting, supaya nggak ada itu namanya ngeprint sekali 2 kali habis itu nozzle-nya putus. Pernah kejadian zamannya saya main DTG itu di ruangannya panas, suhunya sampai 33 derajat dan di lantai 2 ya. Jadi kalau naruh mesin kayaknya paling aman lebih di lantai 1 atau lantai dasar yang secara kelembapan lebih bagus, karena kalau lantai 1, lantai 2 itu kan kelembapannya pasti lebih kurang. Kecuali teman-teman punya toiletnya dibuka, nah dapat kelembapannya dari toilet kayak gitu ya. Intinya kita harus pinter-pinter ngatur dari suhu dan kelembapan. Range-nya adalah di 24 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapannya sekitar 55 sampai 65. Itu range aman. Kalau di bawahnya gimana? Ya kalau di bawahnya kemarin di Tangerang saya di bengkel pin Tangerang itu kelembapannya di 49. Jadi saya mau nggak mau kadang harus ngelining ya, karena ada 1-2 nozzle putus. Tapi waktu saya live streaming 12 jam nonstop ngeprint pakai Zerico, itu suhu ruangan ya stabil di 24-25. Kelembapannya masih bagus karena di 65an lebih waktu itu ya. Jadi selama 12 print nonstop itu saya cuma ngelining 1 kali karena hasilnya sedikit mulai menipis seperti itu. Lalu bagaimana cara merawat head supaya tetap hasilnya tetap sempurna? Satu, pertama memperhatikan suhu dan kelembaban ruangan. Kedua itu sering bersihkan wiper sama cupping. Wiper itu untuk nyapu mulutnya, bibirnya print head supaya cek nozzle-nya tidak bercampur. Ya, itu juga harus dibersihkan supaya nyapunya bersih. Cuppingnya itu di bagian karet-karetnya juga harus bersih. Supaya apa? Ketika print head mau diparkir, vakumnya dapat. Ketika mau di cleaning, nyedotnya juga maksimal. Makanya rutin-rutinlah membersihkan cupping sama wiper. Terus di bagian cupping juga itu sering, karena itu tempatnya campuran tinta ya, sering-sering juga dibersihkan, dikasih cleaner. Lalu habis dikasih cleaner bisa disedot pakai tisu gitu ya, kesedot tisu, tetesin lagi, tempelin tisu gitu. Terus atau bisa dibasahi cleaner, habis itu disedot dari selang pembuangan, itu juga membantu selang pompa tetap kerjanya maksimal ya. Jadi yang kedua tentang wiper, cupping, dan pompa seperti itu. Oh ya, satu lagi, berarti sekalian ya sebentar lah nemenin teman-teman makan siang. Saya juga mau makan siang juga habis ini. Kalau nozzle putus-putus cuma 1, 2, 3 itu kalau mau flashing kalau di cleaning ya, kalau di cleaning nggak keluar itu tandanya adalah kalau di cleaning dia nggak mau keluar, berarti ada beberapa titik itu dia buntu, tapi itu kan buntu ringan.
Jadi teman-teman nggak perlu bongkar printhead kalau mau membersihkan kebuntuan 1, 2, 3 itu. Cukup teman-teman membersihkan tiang nozzle dengan membasahi suntikan 1 mili ya. Kenapa 1 mili? Karena 1 mili itu tekanan dan sedotnya udara itu tekanannya rendah, supaya membran headnya nggak cepet rusak. Jadi 1 mili itu bisa dibasahi dengan setengah milinya cleaner, dimasukkan di tiang nozzle, bukan didorong tapi ditarik ya. Cleaner itu untuk membasahi di area tiang nozzle, karena di dalam tiang nozzle itu di dalamnya masih ada filter. Nah, kita basahi dengan itu dan ditarik saja, ditarik sampai tinta habis, dan coba aja di cleaning ya, dipasang katetnya, di cleaning. Kemungkinan besar kalau cuma buntu ringan kayaknya baik-baik aja, normal-normal aja, segera akan sempurna. Yang penting ya, kalau teman-teman, sekali lagi saya ngingetin, biar nggak kejadian ngeprint hasilnya mulai tipis-tipis-tipis. Yang perlu diperhatikan adalah satu, tentang suhu dan kelembapan. Yang kedua, membersihkan kaping, wiper, pompa dengan cleaner. Dan yang ketiga, kalau ada kebuntuan tipis-tipis yang di cleaning tidak bisa sempurna, artinya berarti ada yang beberapa buntu mesti di clean, mesti di flashing dengan cara menyedot seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Seperti itu teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyaksikan. Kalau ini video bisa saya save, saya mungkin mau upload juga di channel YouTube saya, biar teman-teman nanti juga yang stay follow saya di YouTube juga bisa menyaksikan ya. Terima kasih teman-teman. Oh ya, jangan lupa follow, subscribe channel Tio Budi Review. Saya bisa sharing-sharing di sana. Terus terang, Tio Budi Review channel YouTube itu saya dedikasikan untuk teman-teman penyandang kanker anak. Jadi hasil AdSense di channel YouTube saya itu sebetulnya 100% saya dedikasikan ke Yayasan Anak Kanker Indonesia yang ada di Surabaya sama Jakarta. Jadi jangan bosan-bosan, bisa diinformasikan ke teman-teman buat subscribe channel YouTube Tio Budi ya, karena teman-teman nonton di sana, kalau yang ada bermanfaat bisa di-share, tapi setidaknya teman-teman bisa ngirim pundi-pundi AdSense ke saya. Teman-teman lagi berbagi sama anak kanker Indonesia ya. Terima kasih, tetap sehat selalu setiap hari, jaga kesehatan. Oh ya, besok mulai berpuasa, selamat berpuasa, menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk ya teman-teman. Tetap sehat dan God bless you.